warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya. Selamat bergabung dan selamat pagi, selamat siang atau selamat sore yang sedang menyaksikan video saya nih, sahabat. Kali ini saya akan bepergian ke desa, yaitu akan mengambil sesuatu yang berada di desa dengan menggunakan mobil nih, sahabat. Untuk itu yang belum like, komen atau subscribe, ditunggu like, komen dan subscribe-nya, dan mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan. Yuk saksikan perjalanan saya menuju ke desa, sahabat. Nih sahabatku, sekarang saya lagi berada di perjalanan dan sedikit mau bercerita tentang awal mula nge-YouTube seperti yang diceritakan di konten-konten yang sebelumnya. Nih sahabatku, untuk pertama kali waktu dulu saya terjun ke dunia per-YouTuban, itu gak sengaja dikarenakan waktu itu ada seseorang yang mengajak saya di bidang mungkinlah perusahaan. Waktu itu saya harus mempunyai video, terutama di video YouTube untuk promosi. Nah, dari situlah saya mulai mengenal apa yang namanya YouTube itu. Kebetulan channel yang pertama yang waktu dulu itu sudah saya sering katakan, alhamdulillah sudah termonetisasi dan sudah menghasilkan sedikit gajian atau uang. Untuk itu yang masih pemula, yang masih belajar di konten YouTube, entah itu konten vlog atau tutorial atau apa saja komedi, itu sangat direkomendasikan oleh pihak YouTube, terutama di konten yang original, sahabatku. Kenapa konten yang original? Konten yang original itu konten hasil karya kita, buatan kita, rekaman kita. Lebih bagus sih rekaman kita, jangan mengambil dari platform lain kalau tidak bisa atau pandai untuk editing. Menurut saya lebih ke konten ori itu menjamin lolos, tapi gak menjamin 100% untuk lolos, dikarenakan banyak aturan-aturan yang sudah dianjurkan oleh YouTube, terutama di dalam menggunakan hak musik, sahabatku. Yang menggunakan hak musik itu sangat rawan, sahabat. Misal yang mau vlog itu ada musik yang disediakan oleh pihak YouTube, yaitu audio library. Itu bisa dipakai kalau tidak terlalu banyak berulang. Kalau mungkin berulang itu agak ragu sih, sahabat. Tapi usahakan kalau ibaratnya mau vlog memakai musik, pakailah musik yang berlisensi, yaitu bebas hak cipta, terutama yang berada di platform YouTube itu bisa dipakai untuk mengiringi musik atau vlog kita, sahabat. Kalau memakai musik viral, kita harus mempunyai izin dari pihak-pihak tertentu. Kalau tidak memiliki izin itu terkena hak cipta. Bahkan kalau mengambil video yang sudah diupload oleh orang lain itu dikategorikan konten yang berulang. Contoh lah, saya dulu pernah juga ngupload video orang. Saya tidak begitu pandai editing, awal mula tidak pandai editing. Nah, setelah itu saya bukan mengajukan monetisasi. Sebelum monetisasi juga ada laporan konten yang digunakan ulang ke email. Kalau yang sebelumnya itu kan saya pernah bilang ada konten atau ada musik yang tidak sengaja kerekam lalu saya upload di YouTube. Nah, dari situlah awal mula saya lebih mempelajari tentang YouTube.
yaitu setelah monetisasi, yaitu akun yang pertama sahabat. Untuk itu kepada semua yang baru terjun ke dunia perkontenan, entah itu apa plafonnya, usahakan buatlah konten yang original. Apa yang dimaksud dengan original? Meskipun kita katanya bebas bisa mengambil konten orang lain yang sudah dianjurkan oleh pihak YouTube, maka itu harus dirubah. Jadi jangan 100% konten orang lain itu diupload ke plafon manapun. Dikarenakan aturan-aturan plafon manapun itu lebih ketat sahabat, lebih ketat. Misal saya sendiri lah ngupload musik, bisa sih bisa ngupload musik, cuman kalau ibaratnya mau pengajuan itu sebelum pengajuan harus dibersihkan sahabat, harus dibersihkan dan diganti dengan audio library. Tapi itu saya gak mengharuskan lah sahabat. Untuk itu saya tidak mengharuskan memakai musik. Yang penting kita konten ori saja sahabat. Dikarenakan plafon manapun itu lebih ketat. Kemudian hari katanya untuk riwayat konten sebelumnya akan direvisi atau dicek secara detail sahabat. Makanya untuk itu buatlah konten yang menarik, buatlah konten yang sekiranya bisa dipelajari. Misalkan jalan vlog lah, mau bicara atau mau musik, gunakanlah musik yang memakai bebas lisensi, yaitu kalau saya sendiri mengambil dari YouTube itu sendiri yang sudah disediakan oleh YouTube sahabat. Nah untuk itu sekali lagi saya bukan mengajarkan sahabat, dikarenakan sahabat juga lebih pintar dalam editing, di dalam mendaur ulang ibaratnya konten lah. Sebisa mungkin usahakan konten yang original, entah itu vlog, entah itu tutorial, entah itu apa komedi, itu sah-sah saja sahabatku. Yang penting kita bisa menambahin bumbu-bumbu lah, istilahnya bumbu-bumbu dalam membuat konten, sehingga konten kita itu bisa viral, bisa ditonton oleh segenap lapisan yang berada di seluruh dunia. Mungkin untuk YouTube sudah seluruh dunia sahabatku. Nah untuk itu sekali lagi saya mengajak kepada tim-tim kreator, terutama kreator pemula, yuk kita belajar menyelam sambil minum air. Kenapa saya mengajak belajar menyelam sambil minum air? Jadi intinya begini sahabatku, yuk kita bikin channel baru lah, ibaratnya bikin channel baru, sambil posting kita sambil belajar terus. Itu entah apa yang akan terjadi, mungkin di dalam pemikiran Anda semua entah apa yang akan terjadi, yang penting kita upload. Itu ibaratnya ada yang nonton itu bagus, berarti direkomendasikan oleh pihak YouTube, atau ada di kolom pencarian juga yang kena dengan konten kita. Jadi usahakan bikinlah konten, thumbnail, judul, deskripsi dan lain-lain untuk mengajak atau menghibur sebagian banyak orang sahabat. Nih sahabat, untuk kelanjutannya tentang per-YouTuban, tentang menjadi seorang konten kreator, mungkin akan saya ulang atau akan saya cerita di lain hari atau lain konten. Yang penting kita usahakan
konten yang kita upload itu konten buatan kita sendiri atau sudah direvisi ulang. Ibaratnya kita mau ambil dari platform manapun, kalau kita bisa editing, kalau kita bisa menambahi bumbu-bumbu atau secara humoris, itu sah-sah saja sahabatku. Sudah banyak tutorial-tutorial yang mengajarkan untuk kita berbagi dengan menggunakan, yaitu bukan konten kita, yaitu mengambil dari platform lain. Tapi menurut saya sendiri, kalau kita belum segi pandai dalam editing, usahakan konten yang original saja dulu sahabat. Misalnya vlog, dari tadi sudah sebutkan, misalkan vlog jalan-jalan lah, tutorial dan lain-lain, itu akan dibilang aman sahabatku kalau konten itu, kalau video itu hasil rekaman kita sendiri. Seperti saya ini nih, saya juga lagi ngerekam jalan, ngerekam suatu perjalanan, yaitu menuju ke desa, atau ini pulang dari desa mengambil sound system yang akan dipakai ke acara dalam lingkungan DKM saya sendiri. Saya bikinkan video mungkin sekian menit lah, untuk saya juga ini lagi mengejar jam tayang sahabat sebenarnya. Cuman kalau saya pakai trik lain lagi, mudah-mudahan trik saya ini bisa lolos untuk monetisasi. Dikarenakan untuk monetisasi itu lebih ketat sahabatku. Apabila konten-konten yang sudah didaur ulang tanpa editing signifikan atau editing yang bagus, pihak YouTube juga akan lebih mengerti, akan lebih tahu itu konten berasal dari mana, dan itu konten berasal dari kita sendiri atau hasil comotan. Nah, untuk itu sekali lagi saya mengajak kepada semua kawan-kawanku, semua sahabat-sahabatku, buatlah konten semenarik mungkin sahabat, terutama sebelum pengajuan monetisasi haruslah konten original. Bukan gak original, selanjutnya juga seharusnya original semaksimal mungkin. Dikarenakan kalau kita bikin konten asal-asalan, kita bikin konten semaunya kita, yang penting post aja, itu menurut saya kurang begitu bagus, kurang begitu akurat. Dikarenakan kalau kita mengambil dari platform lain atau dari YouTube itu sendiri, kita download tanpa segi editing yang pasti, tanpa segi editing yang bagus, dijamin gak bakalan lolos untuk monetisasi, yaitu dalam peninjauan sebelum diakui menjadi partner YouTube. Nih sahabatku, sebentar lagi saya sampai ke DKM nih. Kebetulan waktu berangkat tadi saya gak rekam sahabat. Ini pulangnya, yaitu bukan pulangnya sahabat, yaitu habis ngambil sound system yang akan dipakai di DKM. Nih sahabatku, ini banyak yang dilewati nih, jalan-jalan yang berada di kampungan ini, yang lumayan juga agak suram lah sahabat. Jalannya sudah pada ada bocok-bocok sedikit lah. Dan ini saya sebentar lagi sampai ke DKM saya sendiri, yaitu mengantarkan atau habis ngambil sound system yang akan dipakai dalam perayaan imtihanan anak-anak sekolah di sini, yaitu dari tingkat PAUD, diniyah, dan sebagainya. Untuk itu sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabatku yang sudah mengunjungi channel baru saya ini. Dan kebetulan saya juga lagi semangat-semangatnya nih membuat konten, yaitu konten original, untuk mendapatkan apa yang saya harapkan, yaitu termonetisasi oleh pihak YouTube, sehingga bisa lolos untuk peninjauan dalam hal apapun,
yaitu di bidang pada YouTuber ini sahabatku. Untuk itu sekali lagi saya mengajak untuk selalu fokus, konsisten dan tetap semangat membuat konten-konten yang lebih bermanfaat, lebih bisa dimengerti oleh segenap lapisan yang berada di seluruh dunia ini sahabatku. Mungkin sahabat, untuk postingan kali ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mohon maaf atas segala ketidaknyamanannya untuk postingan kali ini. Dan saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.